urusan makanan ruh aku yang kasih, kata Allah. Apa makanannya ruh? Makanannya ruh adalah agama. Agama mengajarkan kita sholat. Pada saat sholat berarti kita sedang memberi makan terhadap ruh kita. Pada saat kita puasa berarti kita sedang memberikan ruh kita makan. Itu namanya ruh tuh. Dan ruh itu pada saat manusia udah meninggal dunia, meninggal itu pada hakikatnya cuman pindah doang, Pak. Ruh pindah dari jasad. Ruhnya emang nggak pernah mati. Dia pindah dari jasad, dia tinggalin jasadnya. Nah, itu jasadnya disebut mati. Dari tanah kembali ke tanah, maka nanti juga dikembalikan lagi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ditanam kita di dalam tanah, dan di situ tuh malaikat kagak nanya apa-apa, kagak, Pak. Di tanah, diinjek-injek itu tanah. Kemudian pada saat itu terjadi proses penghancuran. Manusia itu yang pertama kali hancur melalui farjinya, kemaluannya. Itu yang paling duluan hancur. Kedua, baru perutnya meledak dia, Pak. Meledak baru masuk cacing tanah, habis digrogotin. Jadi sebetulnya orang yang sudah meninggal dunia itu jasadnya karena terbuat dari tanah, nyatu lagi dia sama tanah. Makanya nih, kata ulama, Pak, kalau kita makan makanan, maksudnya pohon, makan dari sebuah pohon, pohon itu dekat kuburan, itu kata sebagian ulama katakan makruh, sebab dia menyerap saripati bangkai tanah itu. Hati-hati itu, bangkai rasa mangga. Hati-hati, ya. Yang di kuburan jangan dimakan, jangan makan, jangan makan. Ya. Nah, terus ruh itu yang ditanya di dalam kuburan apaan berarti? Orang kata di dalam kuburan kagak ada yang ditanya. Lah terus katanya ada pertanyaan marrobuka wa manabiyuk. Ada itu pertanyaan, bukan di dalam kuburan, tapi di alam kubur. Alam kubur nama lainnya alam barzakh. Yang ditanya ruh apa jasad doang? Jasad doang pasti nggak ada. Artinya karena belum dibuatkan. Ruh doang, nggak mungkin ruh doang kalau ditanya. Terus kalau digedik ruh makan kagak kena. Coba ruh ditanya kagak bisa nyaut, digedik sama malaikat. Lah kata ruh, emang gua apaan? Lah dia cahaya. Ada cahaya, coba dah, Pak. Dia apa juga nggak kena. Karena itu cahaya perlu tempat. Tempatnya cahaya, ruh, tempatnya ruh. Itu nanti dibuatkan lagi jasad yang baru. Karena memang dia akan hidup di alam barzakh, maka dibuatkan jasad yang baru, disebut dengan jasad dan barzakhian, jasad barzakhi namanya. Hal ini ditulis oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusoha. Ini bisa dilihat di situ. Jadi nanti malaikat itu bertanyanya di mana? Di alam kubur. Bertanyanya kepada siapa? Kepada orang itu yang sudah dibuatkan jasad yang baru, dan jasad itu disebut dengan jasad dan barzakhian atau jasad barzakhi. Kalau yang dipendam tadi itu namanya jasad dan jasmanian, jasad jasmani, bukan jasad barzakhi namanya. Itu di situ tuh, Pak tuh. Kalau dia sudah bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, maka dia bebas kemana aja, Pak. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi menyatakan bahwa ketika orang itu sudah terlepas dari pertanyaan malaikat munkar nakir dan bisa menjawab, maka dia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang telah berpulang ke rahmatullah mendahulunya, dan dia akan bersenda gurau, temu kangen seperti orang yang baru saja pulang dari perjalanan yang jauh. Bisa ketemu berarti. Ya, kita bakalan ketemu nanti sama orang tua kita. Ketemu laki sama bini, kalau dua-duanya mati, cakep, bisa ketemu, Pak. Iya. Kecuali bininya cakep banget matinya, lakinya brengsek. Nah, brengseknya dari mana? Matinya mabok. Orang mati mabok kan ruhnya buta, Pak. Orang mati bunuh diri, ruhnya buta, lah kagak bakal ketemu. Kenal juga kagak dia. Ya, lakinya ruhnya buta. Nah, budak sono kemarin itu.
Iya, karena ruh itu kan emang dia bukan gentayangan, dia kalau malam ada di situ, Pak. Kalau jasad masih ada di sini nih, terbujur kaku nih, itu ruh di situ tuh. Yang liatin saudaranya yang pada nangis. Yang liatin kalau yang mati itu adalah bininya. Dia ngeliatin tuh lakinya lagi nutup mata aja yang sebelah. Yang sebelahnya ngelirik gitu. Itu dilihatin semuanya. Kecuali yang matanya mabok, itu buta itu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalkan suaminya mati duluan, maka istrinya kalau sabar mati sendiri bisa kumpul bareng. Tapi kalau misalkan pas lakinya mati, bininya kawin lagi, habis masih 29 tahun. Mana cakep gitu kan, ya dia kagak nahan. Yang mau lagi ganteng, cakep, kaya. Yang mana lakinya tadi kagak cakep, kagak tapi kaya gitu kan. Ya wajar kalau dia terima lagi. Entar berarti itu laki yang udah mati kagak bisa kumpul sama dia dong. Ya nggak bisa kumpul, Pak. Jadi kumpulnya sama siapa tuh bini? Sama lakinya yang kedua. Kalau laki yang keduanya baik, tapi kalau misalkan dia disakitin, digamparin mulu sama laki yang kedua nih, terus mati, maka dia bisa balik lagi sama laki yang pertama, cinta pertamanya itu di dalam surga tuh, gitu. Pokoknya begitu dah, Pak. Itu banyak penjelasannya itu, ya. Seperti itu. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, berarti orang yang meninggal dunia, ini almarhum ayahanda Haji Khalid, itu saat ini berada di alam barzah. Kalau beliau memang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, maka saat ini beliau sudah berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Dan dipastikan orang yang menempati Raudhah min Riyadil Jannah dipastikan masuk surga. Karena Raudhah itu DP-nya, Pak. Itu panjer surga namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Nanti masuk surga dia. Tapi kalau misalkan dia panjernya panjer hufrah min hufarin niran, dipastikan dia juga pasti akan masuk ke dalam api neraka. Jadi itu panjer doang tuh, Raudhah sama hufrah namanya. Mudah-mudahan saat beliau wafat 3 tahun yang lalu, beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan malam hari ini beliau menyaksikan kita kumpul bersama, dan kita kirimkan doa semoga semua apa yang kita bacakan ini pahalanya disampaikan oleh Allah kepada almarhum, sehingga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Bitilkan niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf ya, Pak, mungkin kelamaan ya. Ya, udah lebih dari setengah jam, janji saya cuma 10 menit tadi. Sekali lagi, atas segalanya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Abang Pian dan Manpo Tarsi, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.